Pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan biodata narasumber sebelum beliau menyampaikan materi yang akan disampaikan. Nama beliau Profesor Haji Didin Sirajuddin, Dr. Haji Didin Sirajuddin. Nomor telepon beliau, nomor HP beliau 0812 841 4001. Kalau ada yang belum, catat. Sudah? 0812 841 4001. Nik beliau 367 405 150 757 0001. Tempat tanggal lahir Kuningan 15 Juli 1957. Pekerjaan dosen UIN Jakarta. Pendidikan terakhir S3 Universitas PTIQ Jakarta. Jenis kelamin laki-laki. Saya akan bacakan apa yang ditulis beliau. Alamat lengkap Jalan Semanggi 1 nomor 26 Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Demikian biodata beliau. Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Haji Didin Sirajuddin untuk menyampaikan materi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal ummiyyi wa ala alihi wa ashabihil khatibina bil khatil arabi wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan Kemenag, para pimpinan LPTQ, serta seluruh peserta program pembinaan Dewan Hakim untuk musabaqah seni kaligrafi Al-Quran yang saya cintai. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan saya senang sekali kita dapat berdiskusi tentang bagaimana kita menilai suatu karya. Sebetulnya kita sudah tahu semua ya cara menilai karya, dan kita berpengalaman menilai dari waktu ke waktu. Tetapi mengulang-ulang pelajaran juga itu lebih penting gitu. Kalau Imam Syafi'i atau Imam Ghazali, pelajaran itu harus diulang dan dihafal sampai 40 kali. Jadi ini kita baru beberapa kali ketemu, berarti masih ada 30 kali lagi kita harus ketemu gitu ya. Nah, oleh karena itu, walaupun sudah diketahui oleh semua, tapi mungkin mengulang-ulang itu sangat perlu, karena kita akan menemukan berbagai perkembangan dari waktu ke waktu. Seolah-olah kita balapan dengan peserta. Siapa di antara kita yang lebih mahir gitu? Apakah peserta lebih pintar dari kita
atau kita lebih pintar dari mereka. Nah, kemudian juga di dalam penilaian karya kaligrafi juga sekarang kita seringkali ketemu dengan berbagai persoalan. Apakah persoalan itu dalam bentuk penilaian yang kurang tepat, atau karena ada perkembangan baru di dunia kaligrafi. Tadi Ustadz Yusef sudah menerangkan panjang lebar tentang huruf. Kemudian sekarang kita bagaimana kita menilainya gitu, bagaimana menilainya. Nah, tapi ada yang harus diketahui juga bahwa ternyata kaligrafi itu bukanlah keterampilan biasa. Maka kaligrafi disebut ilmun. Jadi al-khatu ilmun, itu yang pertama. Kaligrafi itu ilmu. Karena itu maka ada metodenya, ada tata caranya, bahkan sampai kepada ukuran setiap huruf yang disebut mizanul huruf. Kemudian bagaimana pengembangannya, itu ilmu. Dan yang kedua, al-khatu fannun. Kaligrafi itu adalah seni. Nah, disinilah kita akan ketemu dengan nilai-nilai keindahan yang ada di dalam karya anak-anak kita. Apakah kita sangat paham tentang makna keindahan yang ada dalam karya? Karena seringkali ketika Dewan Hakim menilai, itu antar Dewan Hakim pun terjadi, kalau dalam bahasa kasarnya itu selisih paham. Karena melihat keindahan itu pastilah berbeda-beda. Tetapi yang jelas dia itu adalah seni atau art. Ini kelihatan. Nah, kemudian yang ketiga itu disebut al-khatu falsafatun. Jadi kaligrafi itu filsafat. Kalau filsafat itu berarti pemikiran. Nah, mengapa huruf H awal ketika dia itu berada di bawah huruf sebelumnya, misalnya laha, tapi hanya itu H menggunakan huruf awal. Nah, itu laha itu huruf H-nya itu harus penyok gitu. Beda dengan tulisan huwa. Tulisan huwa kita tahu bagaimana H dan bagaimana wawu, huwa. Tetapi ketika laha, nah laha menggunakan H awal tadi. Maka H awal tadi itu tidak boleh sama. H setelah lam ini tidak boleh sama dengan huwa, tetapi harus penyok gitu misalnya gitu ya. Nah, itu ada falsafahnya. Sebab H yang ini tertimpuk huruf lam sebelumnya. Karena tertimpa huruf maka dia penyok gitu. Ada yang mengatakan begitu gitu. Nah, kemudian belum lagi huruf-huruf yang berada di dalam rangkaian kata. Tentu huruf tunggal dengan huruf-huruf yang bersambungan pastilah berbeda bentuknya, terjadi perubahan-perubahan. Belum lagi huruf awal. Huruf awal untuk satu huruf, misalnya mim, itu bermacam-macam. Mim tengah juga bermacam-macam. Mim akhir pasti juga tidak sama dan bermacam-macam bentuknya. Nah, ini pengetahuan, ini falsafah. Kenapa bentuk mim ini harus seperti itu? Kenapa ketika tulisan Muhammad naskhi, mimnya itu harus menggunakan mim punya rikah? Kalau menggunakan mim yang ada lubangnya seperti ma'un, maka itu disalahkan. Nah, sehingga mim Muhammad itu menggunakan mim punya rikah. Jadi kalau dalam bahasa kasarnya terjadi saling rampas, saling rampok antar huruf gitu ya. Terjadi itu, seperti itu terjadi itu. Nah, kalau ada yang menulis mim Muhammad itu dengan mim yang ada lubangnya, tentulah kita akan menyalahkan itu. Nah, apakah hakim tahu bahwa itu salah? Nah, ini masalahnya di situ gitu. Nah, dengan demikian maka acara kita ini sangat penting sekali untuk terus-menerus menyegarkan ingatan kita kepada huruf
yang harus kita nilai secara tepat dan akurat. Nah, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang disebabkan oleh karena mungkin Dewan Hakim itu ada yang kurang paham, atau karena perkembangan dan dia tidak mengikuti perkembangan tersebut. Misalnya ketika kami menilai suatu karya, kemudian Dewan Hakim yang lain itu berteriak, "Pak Didin, ini kok ada shot, tapi kenapa nibrahnya itu di bawah perut itu?" Itu huruf sulus gitu ya, ada huruf sulus. Ini kok kenapa di bawah perut itu? Mana? Oh, itu boleh itu. Ada seperti itu. Oh, ada ya? Nah, berarti dia tidak tahu itu, bahwa itu ada. Nah, ini hal-hal seperti ini sering terjadi. Suatu saat misalnya saya sedang naik kereta di Taman Mini, kemudian ada telepon itu. Kering telepon saya dengar. Jadi dia melaporkan kami ini sedang jadi juri di suatu provinsi. Kemudian ini ngomongin juri yang lain. Katanya juri yang itu kok begini-begini, cara menilainya kok tidak tepat. Dan saya jawab bahwa menilai karya itu tidak terlalu sulit. Jadi yang pertama, kita tahu tentang ilmunya kaligrafi. Jadi kita harus betul-betul paham tentang ilmu ini, itu kaligrafi. Terus yang kedua, kita harus memahami aturan lomba. Itu ada di dalam buku pedoman lomba, itu ada. Nah, dengan modal itu maka kita tidak akan keliru menilai. Nah, kemudian kereta terus berjalan. Pas di depan ada lagi tuh telepon kering. Ini yang kedua ini rupanya juri yang diomongin tadi tuh ngomongin yang pertama. Ngomongin yang pertama, bunyinya sama itu. Katanya juri yang itu begini, keliru. Menurut pendapat dia gitu, keliru. Saya memberi jawaban yang sama. Nah, ini kenapa kok begitu ya? Nah, itu karena memang pengetahuan diri pun berbeda-beda. Apalagi dulu waktu kaligrafi baru muncul di dalam lomba. Itu pernah di suatu tempat Dewan Hakim itu mengumumkan, katanya sekarang alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan lomba khot, dan insya Allah siap-siap besok kita lanjutkan lomba kaligrafi. Karena khot dengan kaligrafi itu kan sami mawon. Jadi rupanya yang dimaksud khot itu adalah yang ditulis hitam putih gitu. Ketika diberi warna itu kaligrafi. Nah, itu definisi ini kok sudah tidak tahu gitu. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada karya mutakhir itu, kontemporer. Nah, pada kontemporer sering terjadi debat antara Dewan Hakim. Karena memandang keindahan itu pasti beda-beda itu, Hakim yang satu mengunggulkan satu karya karena apa? Karena ada gunungnya katanya itu. Kemudian yang satu karena warnanya ini ganas. Yang satu lagi ini karena warnanya betul-betul kaya. Itu macam-macam gitu. Nah, oleh karena itu maka kita berkumpul untuk berdiskusi ini sangat perlu sekali untuk mengambil kalimatin wahidah. Kalimat